Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy Mansah. Saya akan mempresentasikan hasil artikel saya dalam kali ini di acara Seminar Nasional Pendidikan Dasar Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2021 yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo. Baik, artikel saya kali ini berjudul Modul Belajar Mandiri Mata Pelajaran Bahasa Jawa kelas 10 semester 1 SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena melihat fenomena yang sekarang terjadi bahwa pembelajaran daring itu banyak kendala dan tidak bisa memaksimalkan hasil pembelajaran. Maka dari itu artikel saya ini menawarkan yang merupakan hasil penelitian, menawarkan solusi salah satu pembelajaran di era masa pandemi. Baik, saya akan menyampaikan yang pertama adalah fenomena pembelajaran daring. Hasil survei di tahun 2020 menunjukkan 92% peserta didik mengalami banyak masalah dalam mengikuti pembelajaran daring selama pandemi corona merebak. Tentu saja masalah itu beragam, mulai dari kurangnya akses internet, terbatasnya kuota siswa, walaupun memang pemerintah sudah memberikan kuota belajar seperti itu. Berikutnya, hasil survei itu menunjukkan 73% tantangan pembelajaran jarak jauh adalah kurangnya bimbingan guru dan akses internet. Memang tidak bisa dipungkiri pembelajaran daring itu menjadikan ada jarak antara siswa dengan guru. Guru dan siswa itu tidak berada dalam satu ruangan kelas. Seperti itu. Akses internet, siswa itu berasal dari berbagai macam daerah dengan geografis yang berbeda-beda. Tentu saja dengan geografis yang berbeda-beda memungkinkan dan mungkin memang terjadi tidak bisa mengakses internet seperti itu. Maka dari itu, bagaimana kita memfasilitasi siswa yang tidak mempunyai akses internet seperti itu. Selain itu juga ketika pembelajaran daring itu siswa kurang terarah, tidak fokus. Nah, ini guru ada WFH dan WFO. Nah, ini tidak bisa dipungkiri, mungkin ada guru yang ketika bekerja di rumah menjadi kurang fokus atau tidak maksimal karena harus fokusnya terbagi mungkin dengan anak dan sebagainya. Itu siswa kurang terarah. Jadi begini, kadang pembelajaran daring yang mohon maaf yang tidak bersuah foto, bersuah video itu ya kadang faktanya itu disambi oleh siswa seperti itu. Jadi siswa kadang sering hanya menjawab salam seperti itu. Setelah itu ya disambi bermain, game online dan sebagainya. Itu fenomena seperti itu. Keluhan orang tua ini dalam masa pandemi itu luar biasa. Selama kurang lebih 1 tahun itu salah satu keluhan orang tua itu melihat anaknya itu memegang HP tapi banyak yang dimanfaatkan untuk game online. Ya memang sih tidak semuanya seperti itu, tapi keluhan orang tua seperti itu. Jadi mulai banyak
siswa yang kecanduan HP seperti itu. Keluhan guru bagaimana? Karena pembelajaran daring itu sering terjadi itu siswa tidak fokus, apalagi mohon maaf ini menggunakan paslon tertentu itu hanya menjawab salam, setelah itu ya tidak dan sebagainya, hanya seperti itu saja dan disambi bermain. Itu terjadi fenomena yang seperti itu. Maka dari itu mau tidak mau kita harus memaksa siswa untuk belajar. Ya memang jika terpaksa mungkin tidak menyenangkan bagi siswa, akan tetapi dalam kali ini karena fenomenanya adalah seperti ini, mau tidak mau ya harus kita paksa siswa untuk belajar seperti itu. Maka saya menawarkan hasil penelitian saya itu mengenai modul belajar mandiri. Itu walaupun nanti siswa banyak tagihan, tapi mau tidak mau siswa akan terpaksa untuk belajar, dipaksa untuk belajar. Sekali lagi tentu saja ini harus melibatkan keterlibatan dari orang tua seperti itu. Nah, belajar mandiri dengan modul belajar mandiri seperti itu. Artinya apa? Modul belajar mandiri itu menjadi salah satu solusi di tengah pembelajaran daring dengan siswa yang akses internetnya itu terbatas seperti itu. Maka dari itu bagaimana sih peran guru di dalam pembuatan modul belajar mandiri seperti itu? Guru akan dituntut membuat modul yang sempurna. Sempurna dalam ini adalah sesuai dengan syarat-syarat modul yang baik seperti itu, seperti sistematis, menarik, bahasanya tidak ambigu dan sebagainya. Nah, dari hasil nanti modul belajar mandiri itu, karena di sana nanti sudah didesain sesuai dengan kurikulum, tujuan-tujuannya dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang sudah ada, maka siswa sekali lagi akan dipaksa untuk belajar. Begitu. Dipaksanya bagaimana? Dengan tagihan-tagihan, dengan proyek-proyek, dengan tugas-tugas, di mana tentu saja tugas itu juga harus terarah seperti itu, tidak memberatkan siswa seperti itu. Nah, tugas itu yang seperti apa? Tentu saja tugas yang bukan tugas buta seperti itu. Tugas yang sudah disediakan jawabannya di materi seperti itu, walaupun secara tersirat siswa akan dipaksa untuk memahami itu. Seperti itu namanya dipaksa belajar. Saya rasa menjadi penting untuk menumbuhkan minat belajar mandiri siswa. Seperti apalagi di masa seperti ini, pemaksaan belajar itu menjadi penting dengan tujuan yang baik sehingga siswa mau belajar mandiri seperti itu. Nah, tentu saja dalam belajar mandiri ini siswa tidak akan bisa berhasil tanpa peran dari orang tua seperti itu. Yang menjadi keluhan banyak guru itu begini, dalam pembelajaran daring itu bagaimana sih kita bisa mengetahui hasil perubahan dari sikap peserta didik, dalam ini adalah karakter peserta didik. Maka mau tidak mau dalam era pandemi ini, pembelajaran daring ini, untuk khusus sikap dalam ini adalah karakter, mau tidak mau harus melibatkan orang tua seperti itu. Orang tua dalam ini sebagai kolaborator dengan guru seperti itu, untuk nanti bisa menghasilkan informasi.
untuk menghasilkan informasi berkaitan dengan perubahan sikap dari siswa seperti itu. Tentu saja dalam hal ini orang tua harus bersikap jujur dengan menginformasikan kondisi anaknya seperti itu. Baik, saya lanjutkan berkaitan dengan modul belajar mandiri. Modul adalah suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri. Artinya penyusunannya itu sistematis seperti itu. Komplit, dilengkapi dengan materi pembelajaran, dilengkapi dengan informasi-informasi untuk memperjelas sebuah konsep, baik itu berupa gambar ataupun video yang nantinya bisa digunakan untuk suplemen dalam modul belajar mandiri. Mencerminkan pembelajaran. Nah, jadi begini, modul itu modul belajar mandiri dalam hal ini bukan berisi hanya semata-mata tugas latihan-latihan saja, tapi berisi juga materi penjelasan komplit, deskripsi yang jelas, dilengkapi dengan suplemen-suplemen, dan nanti disertai dengan evaluasi-evaluasi yang terukur dan terarah. Sekali lagi, evaluasi atau tugas-tugas yang tidak buta seperti itu. Terukur dan menarik artinya apa? Hasilnya nanti hasil belajarnya itu bisa untuk mengukur kondisi siswa seperti itu. Menariknya bagaimana? Modul itu harus berisi visual-visual yang menarik, penjelasan-penjelasan yang menarik seperti itu. Suplemen yang lengkap, suplemen itu mulai dari gambar, video, audio seperti itu sudah dilampirkan di dalam modul belajar mandiri seperti itu. Nah, artinya apa? Ini memang tugas berat guru untuk membuat modul belajar mandiri seperti itu. Nah, suplemen-suplemen itu didapat dari mana? Suplemen modul ini bisa didapat dari media, dari YouTube dan sebagainya. Nah, jika tidak ada, ya mau tidak mau guru harus membuat seperti itu. Membuat apa? Membuat deskripsi, membuat video pembelajaran seperti itu, sehingga ada yang menyatakan bahwa modul bisa menantinya bisa menggantikan guru seperti itu dalam hal pembelajaran seperti itu. Baik, secara substansi modul bisa menggantikan guru. Nah, ini tadi maka di sini harus menuntut kreativitas seorang guru seperti itu, membuat media-medianya harus memanfaatkan teknologi informasi. Kemarin ini dalam hasil penelitian saya ini, pertama media-media materi-materi kami tautkan di tautan internet, akhirnya diberi masukan oleh ahli untuk dilampirkan saja dalam bentuk soft file dalam menggunakan flash disk, dan itu bisa diberikan kepada siswa. Berikutnya adalah peran orang tua. Kerjasama dengan guru itu menjadi penting. Pengawasan belajar di dalam menggunakan modul belajar mandiri tentu saja menjadi penting seperti itu. Karena apa? Sebagai bentuk kontrol kepada siswa, sehingga nanti siswa itu ketika sedang belajar mandiri tapi tidak fokus, orang tua bisa mengingatkan seperti itu, dan bisa nanti misalkan siswa ada kesulitan, orang tua bisa menyampaikan ke guru kesulitannya apa, nanti bisa diberikan solusi seperti itu. Sekali lagi,
kolaborator antara orang tua dan guru dalam belajar mandiri itu menjadi penting. Nah, ini terkait dengan mata pelajaran bahasa Jawa. Hakikatnya pembelajaran bahasa Jawa itu adalah pembelajaran bahasa, sastra dan budaya Jawa. Seperti itu. Yang tentu saja capaiannya itu meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tentu saja kita harus melihat SKKD-nya dari kurikulum bahasa Jawa. Modul harus memenuhi SKL itu tadi, harus ada outputnya itu harus bisa mengukur keterampilan, pengetahuan, sikap, dan tadi itu ada 3, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Berikutnya, modul disusun oleh guru berkolaborasi dengan peneliti. Jadi hasil penelitian yang dilakukan, penyusunannya modul itu berkolaborasi dengan kami sebagai peneliti untuk menghasilkan modul yang baik. Suplemen tadi bersumber dari guru atau media lainnya, seperti itu. Jadi suplemen yang dibuat untuk melampiri modul belajar mandiri itu bisa berasal dari media. Tapi ketika tidak menemukan di media, ya maka guru berkolaborasi dengan peneliti membuat suplemen yang nanti dibutuhkan, seperti itu. Nah, ini hasil pengembangan kami mulai dari identifikasi masalah dan potensi, memilah dan menentukan suplemen-suplemen yang diperlukan, tentu saja menganalisis kurikulumnya, ditentukan suplemen apa yang dibutuhkan, terus dipersiapkan, seperti itu. Prosesnya kami lalui poin 1 sampai 10 dan hasil akhirnya ini menggunakan uji empirisnya itu menggunakan eksperimen. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa modul belajar mandiri itu efektif. Artinya ada perbedaan antara kelas yang melakukan pembelajaran tanpa modul belajar mandiri dan dengan kelas yang melakukan pembelajaran dengan modul belajar mandiri. Hasilnya secara rata-rata itu kelas perempuannya itu rata-ratanya lebih bagus, seperti itu. Begitu presentasi sekilas dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi simpulannya adalah modul belajar mandiri hanya menjadi salah satu solusi di pembelajaran daring, khususnya untuk di wilayah yang akses internetnya terbatas. Terima kasih matur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.